Pandangan Mas Faiz gimana sih mengenai pendidikan filsafat secara umum di Indonesia? Ya, jadi ya harus diakui nih, filsafat itu tidak populer di kita. Kadang dicurigai. Bahkan kemarin-kemarin saya lihat ada yang bikin menyebar share itu fatwa bahwa filsafat itu haram. Padahal kalau sejauh yang saya baca peradaban-peradaban besar dunia itu Berdasarkan munculnya filsafat. karena ketika jayanya filsafat ini. Ya. Ya Yunani, ya Islam, ya Barat. Oh iya. Itu justru fondasinya ini ketika filsafatnya jaya. Betul. Makanya ini agak menarik. Kenapa kok di kita sekarang banyak dicurigai. Bahkan saudara-saudara kita ya yang Muslim itu sering membanggakan zaman keemasan Islam. Iya. Tapi lupa bahwa zaman keemasan Islam itu jaya luar biasa. Antara lain karena filsafat ini. Tuh, Aristoteles. Iya, jadi filsafatnya dimaki-maki tapi kejayaannya dipuji-puji. Jadi agak lupa dengan situasi ini. Saya agak tersentuh lah kalau ngomong mengenai kenangan mengenai kejayaan Islam. Saya seringkali cerita mengenai gimana itu transformasi kejayaan Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-13 terus menerus ke awal abad ke-20. Tapi yang paling keren itu kalau menurut saya secara filsafat dan secara scientific itu zaman Abbasiyah. Iya. Iya kan? Dari abad ke-8 sampai 13. Ya, Harun al-Rasyid ke belakang. Betul. Ya. Al-Ma'mun, Al-Mansur, Harun al-Rasyid. Itu jaya-jayanya era itu. Betul. Karena memang dukungan untuk dunia ilmiah, dunia filsafat itu luar biasa dari penguasa saat itu. Dan yang saya perhatiin mereka tuh sangat bisa menunjukkan keterbukaan. Tentunya acuan dari dan ke Aristoteles itu tinggi sekali. Tapi mereka membuka diri untuk belajar dari India, Tiongkok. Iya, dapat Yunani. Banyak dari mana-mana, penerjemahan juga dari mana-mana. Bahkan tidak harus Muslim ilmuwannya. Betul. Jadi Yahudi diterima. Ya. Di Baitul Hikmah itu yang ngajar Nasrani, Yahudi, jadi, ateis, dan lain-lain. Untuk bidang keilmuan mereka sangat welcome, sangat terbuka dari mana-mana. Itu salah satu dasarnya kenapa saat itu disebut era emasnya dunia Islam pada zamannya. Itu yang menurut saya etos ini penting untuk dihidupkan lagi. Ya. Jadi semangat keilmuannya, dukungan pada ilmu. Bahkan saya membaca zaman itu karyanya para ulama itu dihargai. Misalnya bukunya beratnya 0,5 kilo, bayarannya 0,5 kilo emas. Bayangkan itu. Wah, kalau bisa kayak gini saya semangat. Wah, kalau sekarang buku. Kalau baca dari handphone emasnya nggak terlalu banyak tuh. Mendingan baca dari buku supaya dibayar. Saya baca itu krusnya, gajinya yang ngajar di Istana Yang Ulama itu kalau di krus itu kan dinar, sekian dinar. Itu sekian ratus juta setiap bulan. Itu kan berarti maunya para khalifah di dinasti Abbasiyah itu para ulama ini sibuklah dengan ilmu saja. Tidak usah yang lain-lain. Karena ini nanti jadi penopangnya kekhalifahan zaman itu. Dan gini loh Mas, kalau saya lihat tuh orang-orang yang keren banget di zaman itu ya, khususnya abad ke-8 sampai 13. Enggak. Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Hamid Al-Ghazali, dan semuanya lah, itu mereka tuh polimat. Mereka menguasai banyak sekali dimensi. Banyak bidang ilmu. Iya kan? Dan itu sederhana untuk saya bahwasanya mereka tuh menunjukkan keterbukaan terhadap ilmu. Berbagai ilmu. Rasa ingin tahunya tinggi. Etos ilmiahnya tinggi dan terbuka. Akhirnya luas, dapat dari mana-mana. Jadi berbagai bidang. Jarang ada tokoh zaman itu yang spesialis kayak kita sekarang. Selalu polimet, ngerti macam-macam. Ibnu Sina itu kedokteran, filsafat, astronomi. Buku kedokteran di Eropa itu bermuara di ilmunya Ibnu Sina. Jadi
Seperti Imam Ghazali itu, Siap. karyanya itu 4 kali lipat usianya saat beliau meninggal. Beliau itu sekitar 50. Jumlah buku atau Iya. tulisannya. Jadi karyanya sekitar 200-an, usia beliau hanya sekitar 50 sekian. Masya Allah. Jadi 4 kali lipat usia beliau, bisa dibayangkan. Berarti itu saya sebut 4 kali lipat kalau sejak umur 0 tahun sudah nulis loh ya. Nulisnya kan mestinya umur 20 sudah jadi itu. Mungkin umur 2. Ya. Itu bayangkan concernnya Dahsyat. dengan ilmu. Dahsyat. Bayangkan concernnya dengan keilmuan. Saya kalau baca cerita-cerita para ulama dan semangat belajarnya itu dibandingkan kita hari ini itu rasanya malu. Malu. Kita Malu, tidak ada apa-apanya dengan Ya. mereka. Kita sibuk apa ya kalau bahasa hari ini, mencari yang tidak penting. Label-label yang artifisial. Kita melihat, oh saya tidak mau belajar dari orang ini beda aliran, orang ini Betul. beda keyakinan, orang ini beda agama. Akhirnya ya kita kehilangan banyak. Betul. Jadi kalau zaman Abbasiyah itu orang sudah begitu, ya mungkin tidak sebesar itu Abbasiyah zaman itu. Iya. Kalau mereka anti Barat saja misalnya, tidak kenal Aristoteles, tidak kenal itu, terus wah ini dari Barat disingkirkan saja, Betul. tidak akan sebesar Betul. itu. Mungkin beberapa hipotesa yang dikembangkan terkait dengan kenapa kejayaan Islam itu mulai menurun semenjak abad ke-13. Iya. Ada beberapa atribut. Yang pertama mungkin tentunya diserangnya Baghdad Iya. oleh Hulagu Khan. Politiknya jatuh. Itu. Kedua mungkin ditemukannya mesin cetak di Eropa abad ke-15. Iya. Yang bisa mengakselerasi dokumentasi dalam bahasa Eropa sehingga mereka niscaya lebih berpengetahuan, lebih Iya. berpendidikan dibanding yang ada di Timur Tengah waktu itu. Iya. Yang ketiga mungkin yang saya mau tanya, ini adalah perdebatan antara filsuf namanya Hamid Al-Ghazali dengan yang lainnya. Iya. Iya kan? Gimana tuh pandangannya Mas Iya. Faiz? Jadi Imam Ghazali memang sering, kalau bahasa saya dituduh, ini gara-gara tulisan-tulisan beliau ini, umat Islam peradaban ilmiahnya macet. Siap. Ya harus kita pahami yang pertama begini, Imam Ghazali itu sufi pada akhirnya. Jadi beliau menulis karya monumental Ihya Ulumuddin. Ya. Ya tentu saja sufi menulis dalam genre kesufian. Siap. Dengan gaya sufistiknya yang mungkin lebih cenderung fokus ke akhirat, orientasi tidak duniawi, dan lain sebagainya. Nah, pikirannya Imam Ghazali ini menurut saya lahir Ihya Ulumuddin nanti di waktu yang pas. Itu ketemu tadi variabel pertama, umat Islam pas kalah. Nah, situasinya kita sedang drop. Situasi drop, ketemu wawasan-wawasan sufistik yang agak pasrah. Semuanya serahkan pada Allah. Ini pas sudah. Itu Pasrah kan ngalah aja mereka. kayak orang sudah kalah disuruh sabar, disuruh ngalah. Iya. Nah, bukan berarti nasihat untuk sabar ngalah ini salah, tapi momennya enggak pas. Betul. Jadi saatnya orang harus bangkit, tapi malah disuruh sabar saja ya. Semuanya sudah ketentuannya Allah, kita pasrahkan saja. Nah, enggak jadi bangkit akhirnya. Ya. Termasuk di bidang ilmu. Jadi ini menurut saya masuknya pas momen itu, akhirnya oleh banyak orang dituduh bahwa ini Imam Ghazali jadi biang keladinya. Padahal menurut saya itu ya sebenarnya mentalitas zamannya yang agak harus baru ditaklukkan, baru kalah, pasrah. sedang trauma, sedang itu dapat pelarian ajaran-ajaran untuk lebih cenderung pasrah itu. Ya. Sehingga akhirnya ya sulit. Tapi sudah ini cukup bangkit. struktural, Mas. Selama 700 tahun. Ya kan, dari abad ke-13. Ya. Jadi bahkan 800 tahun. Iya, sejak jatuhnya Baghdad itu kan kita agak deklinasi, khususnya di bidang ilmu. Penasaran atau curiosity-nya itu nggak seperti apa yang mungkin kita lihat selama 5 abad. Dari abad ke-8 sampai ke-13. Saya melihatnya ada fenomena yang pertama tadi ya. Ketika negara jatuh, itu ilmuwan-ilmuwan banyak yang tewas.
Tokoh-tokoh banyak yang tewas. Perpustakaan dihabiskan, dihancurkan oleh Mongol. Nah, zaman itu kan belum ada tadi kertas, belum ada kajian masif. Begitu kitab ini hancur, sudah habis dokumentasinya. Para ulama ini juga terbatas, mereka habis juga. Jadi penerusnya habis sama sekali. Jadi semacam terputus sama sekali dari peradaban yang begitu jayanya saat itu. Gimana untuk kita bisa membangkitkan unsur penasaran atau curiosity? Jadi kalau saya, curiosity itu sebenarnya natural kok. Setiap orang itu, bayi manusia itu begitu dia bisa mikir, itu biasanya ingin tahu macam-macam. Anak kecil itu begitu pikirannya jalan kan biasanya cerewet. Tanya, ini apa, itu apa, itu cerewet. Meskipun kadang dibungkam oleh orang tuanya, dikondisikan untuk sudah jangan cerewet. Akhirnya dia jadi diam, sudah tidak tanya-tanya. Jadi menghidupkan curiosity itu menurut saya membiarkan orang berpikir terbuka. Jadi kita kadang-kadang lebih sibuk membuat pagar. Jadi untuk anak-anak kita jangan begini ya, jangan begitu ya, jangan begini. Akhirnya mindset anak-anak kita lebih terbentuk untuk apa yang tidak boleh saya lakukan.